Ya, saya akan melanjutkan presentasi untuk materi atau modul studi Alkitab digital yang kemarin sudah saya bawakan untuk pelajaran 1 sampai 3 dan sekarang adalah pelajaran 4 sampai 5. Saya akan share screen. Ya. Nah, pelajaran 1, 2, 3 kemarin sudah, dan sekarang saya akan melanjutkan dengan pelajaran 4 dan 5. Dan dengan berbagai pertimbangan kemarin, saya mengubah judul dari pelajaran-pelajaran ini. Jadi sekarang kita akan memakai judul yang baru. Ya. Pelajaran 4 adalah Smart Bible untuk studi Alkitab digital, sedangkan pelajaran 5 adalah tantangan dan kesempatan studi Alkitab digital. Ya. Sekarang kita akan mulai untuk presentasi pelajaran 4 Smart Bible untuk studi Alkitab digital. Smart Bible memungkinkan firman Tuhan dapat dipelajari dan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, pelajaran 4 ini akan berisi 3 poin penting. Pertama, teknologi digital untuk Alkitab. Kemudian kedua, Alkitab masa kini dan masa depan, yaitu Smart Bible. Kemudian Smart Bible sebagai fondasi Smart Christian dan Smart Church. Ya, kita akan mulai dengan teknologi digital untuk Alkitab atau teknologi secara umum untuk Alkitab, gitu ya. Nah, kita akan mempelajari sejarah medium Alkitab atau alat yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan atau untuk menjadi Alkitab. Ya, ketika umat Allah masih buta huruf, maka Allah berbicara atau memberikan firman-Nya kepada manusia lewat oral atau lewat lisan. Dan orang yang mendengarnya itu akan mengingatnya dan akan menurunkannya atau menuturkannya kepada anak cucunya dan juga ke generasi berikutnya. Luar biasa bagaimana Tuhan menuntun atau Tuhan memelihara sehingga tradisi oral ini tetap terpelihara sampai umat Tuhan bisa baca tulis, ya. Ketika umat Tuhan sudah bisa baca tulis, maka firman Tuhan menginginkan firman Tuhannya ditulis. Nah, maka ada tulisan-tulisan yang ditulis oleh para penulis Alkitab, dan melalui tulisan-tulisan itu firman Tuhan diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya dengan dibaca. Kalau mediumnya, alatnya sudah rusak, seperti misalnya dengan dengan kulit pohon atau kulit binatang, maka akan ada orang yang menuliskan ulang atau mengutip ulang firman Tuhan yang sudah dituliskan sebelumnya, ya. Terus menerus terjadi seperti itu sampai pada masa pertengahan, abad pertengahan, di mana Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Nah, sejak itu tulisan-tulisan Alkitab ini tidak lagi dikutip dengan tulisan tangan, tetapi dicetak dengan mesin. Nah, firman Tuhan bukan hanya karena sudah dicetak dengan mesin bisa dihasilkan dengan banyak dan cepat, maka firman Tuhan tersebar dengan lebih cepat lagi ke semakin banyak orang. Kalau dulu tulisan-tulisan tangan itu hanya diakses oleh para elit rohaniwan, tetapi setelah dicetak maka semakin banyak orang bisa mendapatkan, bahkan masyarakat umum pun bisa membacanya, ya. Nah, setelah masa reformasi, firman Tuhan bukan hanya dicetak saja, bahkan juga diterjemahkan, sehingga semakin banyak lagi orang bisa mendengar firman Tuhan. Ya, bukan hanya dengan bahasa Yunani, Ibrani atau Latin, tapi juga bisa dengan bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain, ya. Sampai saat ini saudara melihat Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa suku, ya. Nah, budaya cetak ini akhirnya digeser dengan budaya digital. Dengan perkembangan teknologi digital, maka firman Tuhan mulai didigitalkan. Firman Tuhan menjadi hypertext yang bisa dipasang di channel-channel elektronik atau media digital, ya. Nah, sekarang di budaya visual, saudara melihat firman Tuhan tidak hanya berupa teks, bukan hanya berupa digital, tetapi firman Tuhan juga digambar, diaudiokan, divideokan, dan juga dianimasikan. Dan saudara, sampai hari ini, saudara melihat seluruh umat di dunia bisa menikmati firman Tuhan baik dalam bentuk oral, baik dalam bentuk tulisan teks, baik dalam bentuk cetak atau dalam bentuk digital, atau bahkan dalam bentuk visual. Saudara, ini memperlihatkan begitu inginnya Tuhan, firman Tuhan itu disampaikan ke semua manusia di seluruh dunia. Medium apapun yang ada di dunia, Tuhan akan pakai untuk menyebarkan firman-Nya. Kerinduan yang luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu, kita harus mengagumi kemurahan hati Tuhan supaya firman Tuhan boleh didengar semua orang. Kita tidak perlu mengidolakan mediumnya. Medium apa saja bisa dipakai Tuhan untuk menyebarkan firman-Nya.
ya. Nah, bagian kedua adalah tentang tren teknologi. Kalau saudara tadi melihat ya dari oral, kemudian menjadi tulisan dan menjadi cetak, dan menjadi digital dan kemudian menjadi visual, apakah teknologi akan berhenti? Tidak, ya. Kita percaya teknologi adalah dari Tuhan dan akan terus berkembang. Karena itu Tuhan juga berhak memakai teknologi tercanggih dan terbaru untuk menyampaikan firman-Nya. Saudara bisa, saya nggak tahu ya, apakah saudara berani membayangkan nanti anak cucu saudara itu akan membaca Alkitab dengan cara bagaimana, gitu ya? Apakah masih dengan cara yang sekarang atau bahkan mungkin dengan cara yang lebih lagi, misalnya seperti Alkitab hologram, gitu ya? Saya tidak tahu, tapi saudara, dunia akan terus tambah canggih dan tambah smart. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya tentang Smart Bible. Saudara pasti sering mendengar kata smart ya, smartphone, smart TV, smart refrigerator, atau bahkan smart nations, smart city. Nah, saudara, apa hubungannya smart ini dengan Alkitab? Atau smart yang tadi saudara sudah dengar gitu ya, dengan Alkitab. Jelas berhubungan dengan digital. Ya, kata smart itu. Tetapi di sini Smart Bible juga diartikan sebagai singkatan. Nah, kita akan melihat singkatannya satu persatu ya. Alkitab masa depan atau Alkitab masa kini dan masa depan, karena masih dalam proses ya, Smart Bible ini akan semakin baik dan semakin lengkap. Maka kita melihat bahwa Alkitab itu memiliki Alkitab pintar itu memiliki beberapa ciri-ciri ya, dan itu akan menjadi satu landasan bagi Smart Bible di masa yang akan datang. Nah, yang pertama adalah S itu sebagai Study Bible. Alkitab digital harus menjadi Alkitab yang bisa dipelajari atau ada Study Bible-nya atau bisa dilengkapi dengan berbagai ekosistem bahan-bahan dan alat-alat. Ya, ini akan menjadi ciri utama, salah satu menjadi ciri utama bagi Alkitab pintar atau Alkitab digital. Harus menjadi Alkitab yang bisa dipelajari dengan satu ekosistem yang lengkap dan yang canggih ya. Yang kedua adalah M, yaitu Media Bible. Alkitab masa depan akan menjadi Alkitab yang media first atau dilengkapi dengan berbagai bahan media, multimedia. Segala platform atau segala format media akan tersedia untuk Alkitab masa depan. Yang ketiga adalah AI Bible atau Artificial Intelligence. Alkitab canggih atau Alkitab pintar, Alkitab digital akan menjadi Alkitab yang dimotori oleh AI, di mana di dalamnya saudara akan melihat kepandaiannya di dalam pembuatan Bible Engine dan Biblical Computing akan sangat menjadi luar biasa. Nah, saudara, nanti saudara membaca di modul ya, lebih lengkap lagi. Kemudian R itu ada Relational Bible. Di sini bukan relational sosial saja, tetapi relational di mana ada dataset, ada metadata yang dikenal sebagai Bible Knowledge Graph, yang terintegrasi, keseluruhan data set itu terintegrasi sehingga bisa menolong kita untuk melihat keseluruhan Alkitab di dalam seluruh ekosistem bahan-bahannya ya. Kemudian yang T adalah Tech Bible, bahwa teknologi akan memberi andil yang sangat besar bagi perkembangan Alkitab di masa yang akan datang, di mana di mana Alkitab akan menjadi tech driven dan bisa berupa apps, bisa berupa bots, bisa berupa web, bisa berupa software, platform. Semua new teknologi yang akan datang pun Alkitab harus ada di sana ya. Kemudian yang terakhir smart itu ditambah dengan S karena ada Social Bible, di mana Alkitab ini dengan Alkitab digital ini akan sangat mudah dibagikan, karena orang-orang yang membaca firman Tuhan akan mengalami transformasi hidup, dan hidup mereka akan menjadi hidup yang berbagi dan akan menjangkau orang-orang, di mana di dalam media sosial kita bisa menjangkau orang-orang untuk bisa mengerti dan mempelajari firman Tuhan dan juga untuk melihat kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kita ya. Nah, mengapa Smart Bible? Pertanyaannya ya. Pertama, karena dunia tambah digital dan tambah smart ya. Saudara, seharusnya orang-orangnya juga tambah smart gitu ya. Saudara bisa melihat satu masa di mana
kita melihat Alkitab bisa dipelajari dengan lebih dalam, lebih inovatif, dan juga lebih kreatif. Nah, saudara, kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena itu tadi, manusia tambah smart, ya, dan juga tambah kreatif, sehingga manusia bisa melihat di dalam seluruh kreativitas itu firman Allah untuk menerangi, untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kita, terutama untuk generasi-generasi digital yang semakin canggih nanti. Dan mengapa Smart Bible? Supaya manusia semakin luas mempelajari pikiran Allah yang tak terselami. Saudara, sampai hari ini, sekalipun sudah ada begitu banyak bahan biblika untuk menggali Alkitab, seluruh Alkitab belum bisa dipahami dengan komplit. Nah, harapannya dengan semakin canggihnya alat-alat ini, kita semakin bisa menggali Alkitab dengan lebih luas, sehingga kita bisa mengerti pikiran Allah yang lebih luas lagi, sehingga kita bisa mengenal Dia, keluasan dan kemahakuasaan Allah yang sesungguhnya, ya. Mungkin tidak sampai bisa mengerti seluruh-luruhnya tentang Allah, tetapi lebih daripada generasi-generasi sebelumnya, ya. Kemudian kenapa Smart Bible? Juga supaya lebih banyak orang mengenal Allah, karena semakin banyak orang hidup di dunia internet, semakin banyak orang hidup di dunia digital, sehingga keberadaan Alkitab bisa menolong mereka untuk bisa menemukan firman Allah, menemukan Allah di dalam dunia digital, ya. Yang berikutnya adalah bagian ketiga, yaitu Smart Bible sebagai fondasi dari Smart Christian dan Smart Church. Ya, saudara, Smart Bible akan menolong orang untuk belajar Alkitab dengan cara yang bertanggung jawab, karena dilengkapi dengan berbagai bahan, sehingga bisa mengerti, memahami Alkitab dengan lebih dalam lagi, dan orang bisa berinteraksi dengan Alkitab lebih intensif, sehingga ketika mempelajari Alkitab, firman Tuhan itu akan pelan tetapi pasti akan mengubahkan hidup mereka. Dan orang-orang yang sudah diubahkan hidupnya oleh firman Tuhan akan menjadi smart Christian. Smart Christian tidak selalu identik dengan intelektual, kepintaran intelektual saja, tapi kepandaian yang akal budinya sudah diperbarui oleh firman Tuhan, sehingga punya hikmat yang dari Allah untuk memiliki cara hidup melayani zaman ini. Ya. Smart Christian artinya orang-orang yang sudah diperbarui oleh Allah, khususnya akal budinya, untuk pandai hidup di dunianya atau menjadi relevan bagi dunianya untuk menjangkau orang-orang di dunianya. Ya. Nah, orang-orang yang sudah menjadi smart ini, ya, oleh karena firman Tuhan, mereka menjadi komunitas orang-orang percaya, sehingga membuat komunitas orang percaya itu juga menjadi smart, atau yang kita kenal sebagai gereja. Itu komunitas orang percaya menjadi smart. Kenapa mereka menjadi smart? Bukan hanya karena mereka bisa memakai alat-alat digital, tetapi karena sekarang mereka mengerti panggilan Allah setelah membaca firman-Nya, setelah ditransformasi oleh firman-Nya untuk menjangkau generasinya, sehingga mereka menjadi relevan dengan sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitarnya bisa terdampak oleh hidup mereka, dan dunia digital boleh digarami oleh firman Tuhan, oleh bukan hanya orang-orang Kristen tetapi juga oleh gereja-gereja, ya. Nah, bagian pelajaran kelima adalah kesempatan dan tantangan studi Alkitab digital. Allah memberi kesempatan besar untuk Alkitab digital dikembangkan, dan dengan tantangan yang harus dihadapi atau diatasi. Nah, tantangan studi Alkitab digital. Pertama, itu adalah biblical literacy. Nah, saudara, kata literasi atau lawan dari buta huruf, ya, literasi itu, tapi melek huruf itu artinya orang bisa membaca atau orang terdidik. Sebagai membaca itu sebagai indikasi orang yang terdidik. Jadi kalau biblical literacy atau melek Alkitab artinya adalah terdidik dalam Alkitab. Nah, biblical literacy didefinisikan juga sebagai kemampuan untuk membaca dan memahami Alkitab dengan benar dan menggunakan alat-alat belajar yang tepat, sehingga mengenal dengan baik karakter dan isi Alkitab. Ini definisi yang diberikan oleh Phil Nelson. Nah, saudara, mungkin saudara pikir orang yang sudah menjadi anggota gereja, khususnya yang sudah tahunan menjadi anggota gereja, pasti orang-orang yang melek Alkitab. Saudara, kemungkinan besar saudara harus mempertanyakan itu, gitu ya. Karena melek Alkitab itu artinya apa? Artinya dia tahu tentang Alkitab. Nah, mungkin generasi sekarang memang generasi yang paling banyak mendapatkan akses Alkitab, tapi mungkin justru menjadi generasi yang paling kurang tahu Alkitab. Nah,
Saudara, apakah berarti saudara harus sekolah teologi? Tidak. Melek Alkitab itu artinya saudara familiar dengan Alkitab. Saudara bahkan tahu 66 buku yang ada di dalam Alkitab. Saudara hafal doa Bapa Kami. Saudara tahu semua cerita dalam Alkitab. Saudara tahu tokoh-tokoh penting yang ada di dalam Alkitab. Itu basic loh. Itu pengetahuan basic tentang Alkitab. Saudara, saya nggak yakin kalau saudara bisa menanyakan satu orang di gereja saudara dan diminta untuk bukan mengurutkan ya, hanya menyebutkan 66 kitab yang ada di dalam Alkitab, belum tentu bisa loh. Nah, saudara, jadi tantangan yang paling besar untuk melakukan studi Alkitab digital apa? Adalah orang-orangnya sendiri belum terdidik dengan Alkitab, apalagi harus menggali lebih dalam dan lebih luas Alkitab. Karena literasi Alkitab ini menjadi fondasi utama untuk dia bisa masuk ke jenjang yang lebih dalam lagi untuk mempelajari. Ini literasi itu baru familiarity dengan membaca Alkitab. Nah, saya akan jelaskan lebih jauh lagi ya di berikutnya, yaitu Christian Digital Quotation. Ini juga tantangan yang kedua, ya, bahwa perlu bekal cerdas digital untuk masuk dunia digital. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan cerdas digital ini? Nanti kita akan membahas lebih jauh ya. Tetapi yang dimaksud dengan digital quotient atau kecerdasan digital itu adalah himpunan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif yang memungkinkan individu dapat menghadapi tantangan dan beradaptasi sesuai dengan tuntutan kehidupan digital. Nah, saudara, banyak orang masuk ke internet ya asal masuk gitu ya, sama sekali tidak memikirkan bahwa dia itu harus punya kecerdasan. Nah, perlu diukur dulu sebenarnya kecerdasan digitalnya seberapa, karena kalau kecerdasan digitalnya rendah, masuk dunia internet, kemungkinan dia akan menjadi korban, ya. Nah, karena itu, saudara, tantangan yang cukup besar sebenarnya untuk studi Alkitab digital adalah orang-orang Kristen itu belum punya kecerdasan digital yang cukup, gitu ya, untuk bisa menguasai digital yang akan dipakai untuk melakukan studi Alkitab, gitu, ya. Saya akan berikan gambar yang lebih jelas lagi. DQ atau kecerdasan digital itu meliputi 6 keterampilan yang adalah identitas, penggunaan waktu, beretika, keamanan, privasi, berpikir kritis, jejak digital, dan kepedulian. Nah, saudara nanti baca di modul ya, karena saya nggak mungkin akan menjelaskan satu persatu. Saya akan berikan sedikit aja contoh gitu ya. Kenapa saya mengatakan orang Kristen belum tentu punya kecerdasan digital. Misalnya, HP saudara itu penuh distraksi, bukan? Ada banyak notifikasi. Ketika saudara sedang membaca Alkitab, ada notifikasi chatting, ada notifikasi macam-macam gitu ya. Saudara akan berhenti atau saudara akan terdistraksi. Kalau saudara sangat mudah terdistraksi dan akhirnya saudara dari membaca Alkitab akhirnya membaca WA atau membaca message atau membuka email atau membuka YouTube, artinya saudara sudah tersesat, artinya saudara tidak cerdas. Dunia digital juga membutuhkan tuntutan multitasking karena saudara harus bisa mengerjakan banyak hal. Ya. Akhirnya, akibatnya sering kalau tidak cerdas akan menjadi gagal fokus. Ya. Nah, saudara, tuntutan multitasking ini membutuhkan kecerdasan. Kalau tidak, maka saudara akan menggunakan waktu dengan cara yang sangat tidak bijaksana. Pernah nggak saudara ingin membuka satu video YouTube, akhirnya saudara membuka lebih dari puluhan YouTube dan saudara tiba-tiba kehilangan waktu dan saudara tidak bertanggung jawab untuk waktu saudara. Nah, itu menunjukkan juga bahwa saudara belum cerdas. Kalau saudara cerdas secara digital, saudara akan cerdas menggunakan waktu. Kapan saudara harus berhenti dan bagaimana saudara bisa menahan diri. Bahkan banyak orang, termasuk orang Kristen, kecanduan gitu digital ya. Karena apa? Karena dia tidak cerdas. Nah, ada lagi contoh yang lain, kurang menghargai karya orang lain. Nah, kalau saudara kurang cerdas di dalam digital, saudara akan tidak menghargai karya orang lain dengan cara hanya copy paste tanpa menyebutkan sumber dari mana saudara mendapatkan itu, atau dengan kata lain saudara menjadi plagiator. Saudara, orang yang cerdas digital itu juga beretika. Dia tidak akan melanggar etika hak cipta dan juga tidak peduli akan karya orang lain yang saudara tindas atau saudara pakai dengan seenaknya gitu ya. Nah, itu
adalah beberapa contoh-contoh kecerdasan digital. Nah, kalau saudara lihat secara identitas, banyak orang Kristen yang membeberkan identitasnya dengan tidak bertanggung jawab. Kemudian juga banyak orang Kristen yang termakan hoax gitu ya, atau termakan berita bohong. Saudara, juga banyak orang Kristen yang memiliki jejak digital yang tidak baik gitu ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa kecerdasan digital perlu dimiliki oleh orang Kristen, terkhusus juga mereka-mereka yang akan terjun di dunia digital dan untuk melakukan studi Alkitab, karena di sana saudara ada banyak sekali bahan-bahan digital. Apakah saudara bisa membedakan bahan yang baik dan yang tidak baik? Apakah saudara tahu bagaimana menggunakan bahan-bahan itu dengan cara yang bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, banyak sekali dalam hal ini menjadi tantangan ya. Saudara bisa melakukan studi Alkitab, tapi saudara juga bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran digital yang merugikan orang lain. Nah, tantangan yang berikutnya adalah prasyarat studi Alkitab digital. Nah, saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang rindu belajar Alkitab, tetapi kalau kita ingin masuk melakukan studi Alkitab digital, ada prasyaratnya, yaitu saudara mengenal bahan-bahan biblika secara digital. Mengenal itu bukan hanya mendeteksi bahan-bahan tersebut, tapi juga mengetahui mana bahan yang baik, mana yang tidak baik, mana bahan yang bisa menyesatkan, bahan yang tidak, dan juga mengenal bagaimana menggunakannya, bagaimana menggunakan interlinear, bagaimana menggunakan nomor strong dan lain-lain gitu ya. Itu paling tidak saudara harus tahu. Nah, sampai hari ini saya melihat banyak orang Kristen memakai atau melakukan studi Alkitab digital, tetapi sebenarnya mereka tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengenal bahan-bahan biblika. Kemudian juga keterampilan menggunakan alat-alat biblika digital. Nah, saudara, ini juga menjadi tantangan yang cukup besar, karena sebagian besar orang Kristen, khususnya bukan hanya orang awam, bahkan hamba Tuhan pun tidak memiliki keterampilan untuk menggunakan alat-alat biblika digital. Itu menjadi prerequisite atau persyaratan untuk saudara bisa melakukan studi Alkitab digital. Kemudian juga harus ada sarana kegiatan PA. Saudara, sarana kegiatan PA tidak melulu atau tidak ideal kalau dilakukan hanya untuk individu saja dan berhenti di individu. Saudara, Alkitab didesain untuk menjadi sarana di mana komunitas orang percaya bisa berbagi firman Tuhan dan berbagi berkat, supaya komunitas firman Tuhan itu juga semakin pintar mengerti firman Tuhan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, memiliki sarana kegiatan PA oleh gereja itu menjadi salah satu prasyarat yang saya kira sangat penting, supaya jemaat tidak belajar sendiri, tetapi belajar bersama-sama dengan orang lain. Selain mereka bisa berbagi, juga mereka bisa saling mengoreksi, sehingga ketika salah menginterpretasi Alkitab, ada orang lain yang bisa mengingatkan, ya. Jadi gereja-gereja yang saat ini tidak memiliki fasilitas untuk atau sarana untuk kegiatan PA, sangat-sangat dianjurkan untuk memiliki, kalau saudara ingin melakukan studi Alkitab digital yang baik, ya. Nah, selain tantangan-tantangan yang ada, dan tantangan itu masih banyak ya, tapi paling tidak 3 tantangan yang diberikan itu menjadi basic untuk saudara bisa melihat bahwa studi Alkitab digital bukan sesuatu yang mudah dilakukan atau tidak perlu persiapan gitu ya. Nah, kesempatan studi Alkitab digital. Nah, selain tantangan, ada banyak sekali kesempatan yang terbuka lebar untuk mengembangkan studi Alkitab digital. Ya. Salah satu kesempatan yang luar biasa adalah Bible engagement pada era digital ini. Kesempatan Bible engagement terbuka atau scripture engagement itu terbuka lebar sekali. Nah, saudara, tujuan kita melakukan studi Alkitab digital adalah supaya kita bisa berinteraksi dengan Alkitab. Bukan kita sendiri, tapi bersama-sama dengan komunitas orang percaya. Jadi ketika kita engage dengan firman Tuhan, maka kita melihat bagaimana firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hidup kita. Jadi tujuan melakukan studi Alkitab digital itu bukan untuk mengumpulkan pengetahuan dan membuat kita pintar secara informasi atau secara pengetahuan, tetapi supaya hidup kita diubahkan dan kita bertumbuh, ya. Nah, tanpa Bible engagement atau interaksi secara intens dengan firman Tuhan, maka kita akan sulit mengalami pertumbuhan. Nah, karena itu dengan ketersediaan bahan-bahan dan alat-alat studi Alkitab digital, maka terbuka lebar kesempatan untuk kita berinteraksi dengan Alkitab. Nah, juga tujuan kita melakukan studi Alkitab digital adalah untuk menjangkau siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, supaya orang-orang lain itu juga berinteraksi dengan Alkitab, bertemu dengan firman Tuhan, bertemu dengan
kuasa firman Tuhan sehingga mereka pun boleh diubahkan. Nah, ini kesempatan menjadi lebar sekali karena apa? Di dunia digital saudara bisa bertemu dengan siapa saja, saudara bisa melakukannya kapan saja, dan saudara juga bisa melakukannya di mana saja. Tidak tertentu hanya di gereja, tetapi bahkan secara online, bukan hanya dengan orang-orang di gereja, bahkan dengan orang dengan gereja lain, dengan orang-orang gereja dari negara lain, gitu ya. Jadi kesempatan untuk melakukan studi Alkitab digital sungguh luar biasa. Dan harapannya Bible engagement menjadi meningkat dan memberikan pertumbuhan yang luar biasa bagi komunitas orang percaya di seluruh dunia. Nah, kedua, berikutnya contoh dari Bible engagement pada era digital. Saudara, saat ini saya sangat senang sekali melihat gerakan baca Alkitab di komunitas atau di grup-grup WA, ya. Nah, gerakan baca Alkitab ini dilakukan dalam kelompok, bisa secara hybrid, bisa secara onsite atau online. Tetapi secara digital lebih fleksibel dan juga lebih memungkinkan sehingga banyak orang bisa ikut bergabung. Selain gerakan baca Alkitab harus meningkat, jangan hanya membaca saja, harus ada gerakan belajar Alkitab. Nah, gerakan Alkitab dilakukan dengan bahan dan dengan alat BBK sehingga bisa mendalami firman Tuhan dengan lebih luas lagi. Ya, gerakan belajar Alkitab ini sangat didukung secara digital karena ketersediaan dan kemudahan accessibility dari semua bahan dan juga alat-alat BBK. Ya. Kemudian yang lain adalah gerakan aplikasi Alkitab. Karena bagian terpenting dari studi Alkitab digital adalah bagaimana kita menjalankan firman Tuhan atau mengaplikasikan Alkitab. Karena itu Bapak Ibu, gerakan mengaplikasikan Alkitab menjadi satu motor untuk orang-orang Kristen bisa benar-benar bertumbuh, ya, bukan hanya secara pengetahuan tetapi secara kehidupan rohani. Ya. Nah, yang kedua adalah pengembangan studi Alkitab digital di masa yang akan datang. Saudara, teknologi akan berkembang terus dan Allah berhak memakai teknologi tercanggih untuk memperkenalkan dirinya, untuk membuat orang-orang belajar tentang firman-Nya. Karena itu tujuan dari pengembangan Alkitab adalah semakin banyak atau semakin canggih teknologi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Dan saudara, hal lain yang kita lihat bahwa karena teknologi terus akan berkembang, maka kita tahu bahwa semakin banyak orang harapannya untuk dijangkau, untuk bisa mengenal firman Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Saudara, Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk teknologi. Jadi kalau di masa yang akan datang, Tuhan akan memakai cara-cara yang lain, yang mungkin bukan teknologi pun, Tuhan pasti akan menyertai dan akan memberkati pembelajaran Alkitab, karena mempelajari Alkitab adalah mempelajari tentang Dia, mempelajari tentang karakternya, dan mempelajari tentang pikiran-pikiran Allah sehingga kita bisa hidup benar dan kita menjadi rekan Allah untuk mengerjakan kerajaannya di dunia ini. Ya, saya akan tutup dengan satu quote. Bagi orang Kristen, motivasi utama untuk mampu membaca adalah karena mereka ingin membaca firman Tuhan. Saudara, keterlibatan Allah di dunia ini bahkan termasuk menciptakan huruf, menciptakan literasi, menciptakan tulisan, dan menciptakan alat-alat untuk menulis, menciptakan alat-alat cetak, menciptakan dunia digital pun tangan Tuhan ikut ambil bagian di sana. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya firman Tuhan boleh dibaca dengan semua alat yang pernah diciptakan oleh manusia, dan juga supaya firman Tuhan boleh relevan pada zaman di mana alat-alat itu ada. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap modul dari studi Alkitab digital ini menolong kita semuanya untuk semakin mengerti pentingnya Alkitab. Bukan teknologinya saja, teknologi hanya medium, tetapi pentingnya Alkitab dan pentingnya Allah memperkenalkan dirinya melalui semua medium yang ada di dunia ini, supaya mereka boleh mengenal Allah. Ya, terima kasih. Selamat belajar.